Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin ikhwan billah rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk kemudian melaksanakan salat maghrib berjamaah dan kemudian dilanjutkan melaksanakan salat khusuf atau salat gerhana bulan. Gerhana sudah pernah terjadi sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya inna samsa wal qamara la yaksifat li mauti ahadin. Sesungguhnya matahari dan bulan itu tidaklah terjadi gerhana li mauti ahadin, disebabkan karena kematian seseorang, wala li hayatihi, dan juga bukan karena telah lahir seseorang, walakinnahuma min ayatillah. Akan tetapi matahari dan bulan itu merupakan ciri tanda kekuasaan Allah. Yukhawifullahu bihima ibadahu. Sehingga Rasulullah menyebutkan terjadinya gerhana itu adalah dalam rangka yukhawif. Allah menakut-nakutin ibadahu kepada hambanya. Sehingga ketika terjadi gerhana, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan ada 4 sunnah Rasul. Yang pertama, pakabbiru, bertakbirlah. Makanya kita tadi takbiran dulu walaupun sebentar, karena memang terjadi gerhana bulan ini sejak pukul 16:44. Oleh sebab itu bagi waktu Indonesia Barat kita sebenarnya belum bisa melihat, termasuk waktu Indonesia Tengah. Jadi bagi mereka yang berada di daerah Indonesia Tengah, mereka sudah bisa melihat bagaimana bulan tertutup cahayanya oleh bumi. Bahkan disebutnya blood moon, karena ketika matahari ke bulan yang biasa kita lihat setiap malam di bulan purnama, saat ini menjadi merah yang harusnya gelap. Kenapa menjadi merah? Karena sinar matahari mantul lewat atmosfer sehingga tembus kepada bulan, sehingga bulan berubah warnanya menjadi seperti warna darah. Sehingga para astronomi menyebutkan blood moon. Hadirin jamaah salat gerhana, alhamdulillah ketika saat ini kita bisa berkumpul kemudian bertakbir, maka ini menunjukkan bahwa ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka ini menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran sudah jelas bahwa ketika bulan berputar mengelilingi bumi, satu putarannya membutuhkan waktu 1 bulan. Kemudian bumi dengan bulan berputar mengelilingi matahari, satu putarannya membutuhkan waktu 1 tahun atau 366 tahun. Kemudian juga matahari, bumi, bulan berputar mengelilingi inti galaksi, di mana kita berada dalam galaksi
Bima Sakti atau yang dikenal dengan Milky Way, di mana matahari, bumi, bulan berputar mengelilingi inti galaksi. Satu putarannya membutuhkan waktu 200 juta tahun. Siapa yang menyebabkan bulan berputar, bumi berputar, kemudian matahari berputar, bahkan galaksi pun berputar? Maka itu sudah dinyatakan di dalam Al-Quran. Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain. Di sini menunjukkan bahwa yang mengatur bulan, bumi, matahari semuanya berputar berdasarkan sesuai dengan porosnya, tiada lain itu karena Allah lah yang telah menundukkan mereka. Makanya saat ini kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir. Allah Maha Besar. Karena apa? Karena tidak mungkin bagi makhluknya bisa mengatur bumi, bisa mengatur bulan. Bahkan kita tidak bisa mengatur hujan. Bahkan kita tidak pernah bisa mengatur datangnya malam, datangnya siang. Makanya kita semuanya bertakbir. Kita tahu bahwasanya bumi yang kita injak saja begitu luasnya, begitu besarnya. Saat ini kita ingin membeli tanah di bumi, untuk dibenda saja 1 meternya sudah berapa? Di Cihideng kemarin saya mendapatkan informasi 1 meternya 200 juta. Apalagi kalau kita membeli seluruh bumi. Karena diameter bumi ini menunjukkan bahwa di bumi itu menunjukkan sangat menyebabkan orang itu khudratun, khulwatun, menyebabkan manusia terpikat sehingga banyak yang tergoda dengan kesenangan dunia sampai melupakan kesenangan akhirat untuk beribadah kepada Allah. Makanya kita saat ini ketika terjadi gerhana, kita kemudian berkumpul ke masjid dalam rangka zikrullah, fadkurullaha. Hendaklah kalian kemudian zikir mengingat Allah, bertakbir, bertahlil, bertahmid, bahkan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, kita bandingkan bumi dengan matahari, saya sering menyampaikan, bumi itu katanya bulat, diameter tengahnya hanya 12.756 km. Sementara kita sendiri belum pernah mengelilingi dunia seluruhnya. Ini menunjukkan bahwa bumi begitu besar. Siapa yang menciptakannya? Allahu Akbar. Bandingkan dengan matahari. Matahari pun bulat, diameter tengahnya 1.392.400 km. Jadi bumi dengan matahari lebih besar matahari. 1,3 juta kali lipat lebih besar matahari. Semuanya tunduk patuh kepada Allah. Tapi sayang, banyak orang yang ada di atas bumi tidak mau sujud tunduk patuh kepada Allah. Makanya saat ini kita bertakbir bahwa kita adalah makhluk yang sangat kecil. Jarak bumi dengan bulan itu dalam perhitungan astronomi 8 menit cahaya. Kenapa? Cahaya yang kita lihat saat ini kecepatannya menurut para ahli, mereka menyebutkan bahwa ternyata cahaya kecepatannya 300.000 km per detik. Tasik Bandung kita naik mobil sekitar jarak 100 km membutuhkan waktu 2,5 jam, 3 jam sampai 4 jam. Cahaya kecepatannya 300.000 km 1 detik. Matahari itu memantulkan cahaya ke bumi, baru sampai ke bumi setelah 8 menit. Jadi kalau kita ingin tahu jarak bumi dengan matahari, itu adalah 8 menit. 1 menitnya 60 detik. 8 menit kali 60 kali 300.000 km. Itulah jarak bumi dengan matahari, 8 menit cahaya. Cahaya baru sampai ke bumi setelah 8 menit. Kenapa? Ini menunjukkan jarak bumi dengan matahari jauh. Lalu kenapa matahari ketika berputar mengelilingi inti galaksi itu membutuhkan 200 juta tahun? Karena ternyata galaksi Bima Sakti diameter dari ujung ke ujungnya yang mereka terus berputar, bertasbih kepada Allah, itu menurut para astronom, galaksi Bima Sakti diameter tengahnya mencapai 125.000 tahun cahaya. Bumi dengan bulan hanya 8 menit cahaya, tidak sampai 1 jam, tidak sampai 2 jam, tidak sampai sehari, tidak sampai 1 bulan, tidak sampai 1 tahun. Diameter galaksi Bima Sakti 125.000 tahun cahaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro. Maka kita manusia tidak akan mungkin bisa keluar dari galaksi Bima Sakti.
tahun 2011 teleskop Edwin Hubble diturunkan ke bumi, kemudian diganti dengan yang lebih canggih, diterbangkan lagi sekitar 300.000 mil di atas bumi, menerawang alam semesta. Dan ternyata tahun 2011 galaksi yang seperti Bima Sakti ditemukan jumlahnya lebih dari 300 miliar galaksi. Ciptaan siapa? Allahu Akbar. Maka para sahabat ketika mendengar suara azan untuk sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka tinggalkan semua aktivitas duniawi. Untuk apa? Beribadah kepada Allah. Maka saat ini ketika terjadi gerhana bulan total, kita pun diperintahkan fakabbiru wad'ullaha, kemudian berdoalah kepada Allah. Jadi saat ini bapak-bapak, ibu-ibu, kesempatan saatnya diijabah oleh Allah untuk berdoa. Bukankah kita setiap sholat menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan? Berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kadang-kadang kita sering untuk lupa mensyukuri nikmat tersebut. Maka saat inilah kesempatan bagi kita untuk berdoa kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW satu-satunya sholat yang rukunya lama, yang sujudnya lama, hanya ketika sholat gerhana. Kenapa? Karena Rasulullah mereka sangat takut. Para sahabat begitu takut. Sayyidina Ali pernah menyampaikan ketika beliau menjadi khalifah, beres sholat subuh kemudian menghadap kepada sahabat Sayyidina Ali. Rasulullah sudah tidak ada, Abu Bakar sudah tidak ada, Umar sudah tidak ada, Utsman sudah tidak ada. Sayyidina Ali jadi khalifah. Ketika Sayyidina Ali beres sholat subuh menghadap kepada para sahabatnya, Sayyidina Ali menyebutkan, wallahi demi Allah, laqad ra'aitu ashab Muhammad. Sungguh demi Allah, kata Sayyidina Ali, saya pernah menyaksikan bagaimana kondisi ashab Muhammad, sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Wala arau syai'an asbuhu. Hari ini saya tidak melihat di antara kalian yang menyerupai sahabat. Zaman Sayyidina Ali saja Ali menyebutkan tidak melihat di antara sahabat Sayyidina Ali yang hidup pada waktu itu di mana mereka menyerupai ibadahnya seperti sahabat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mereka itu yatluna kitab Allah, selalu membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Yurawihuna baina aqdamihim wa jibahihim. Saking lama membaca Al-Quran sampai pijakan jidatnya, pijakan kakinya bergonta-ganti. Ini pegal begini, ganti pegal begini, kaki sudah pegal begini. Itu membaca Al-Quran berapa lama? Wa idza dzukirallah. Dan apabila disebutkan nama Allah di dalam Al-Quran, dibacakan nama Allah, madu, para sahabat itu bergetar, kama yamidus sajar fi yaumir rih, seperti bergetarnya pohon terkena angin. Kenapa? Saking takutnya dengan Allah. Saat ini kita ketika datang waktu sholat, kemudian dikumandangkan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, aduh Persib, aduh ikatan cinta, aduh sinetron, tidakkah pernah bergetar? Makanya Hasan Al-Basri pernah ditanya, a'angta mukmin? Wahai Hasan Basri, padahal Hasan Al-Basri itu ulama besar, dia seorang tabi'in, gurunya saja para sahabat. Ketika ditanya oleh seseorang, apakah engkau seorang mukmin? Kalau sekarang ada ustadz ditanya, ustadz ini orang yang beriman, mungkin ustadz akan marah. Di sini Hasan Al-Basri, tabi'in, ulama besar, ditanya, apakah engkau seorang mukmin? Apa jawaban Hasan Al-Basri? Jika yang dimaksud oleh kamu yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, qalu amanna billahi wa ma unzila ilaina, na'am, maka saya termasuk orang yang beriman. Tapi jika engkau bermaksud, apakah engkau seorang beriman, yang dimaksud beriman di sana adalah Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum innamal mu'minun. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Maka aku berdoa kepada Allah, mudah-mudahan aku termasuk kelompok yang itu. Hadirin diwakillah rahimakumullah. Di sini menunjukkan saat ini ketika kita kemudian datang ke masjid untuk mengingat Allah, Nabi Muhammad pada waktu itu menyampaikan kepada para sahabat bahwasanya lau ta'lamuna ma a'lamu labaqaitum katsira wa laduhaqtum qalila. Seandainya kalian tahu seperti aku tahu, maka kalian akan lebih banyak menangis dan sedikit tertawa. Ini menunjukkan ketika saat ini kita hidup di dunia lebih banyak tertawa, lebih banyak hiburan.
daripada kita menangisi dosa yang pernah kita lakukan. Berarti ada masalah dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin iwan billah rahimakumullah. Kemudian perintah dari Allah yang ketiga ketika terjadi gerhana adalah wasollu, maka hendaklah kalian sholat. Seperti yang pernah saya lakukan dan saya share di dalam hadis, Nabi Muhammad memberikan contoh ketika sholat, dia memanjangkan berdirinya, memanjangkan rukunya, memanjangkan sujudnya. Dalam rangka apa? Karena mereka takut kepada Allah. Ketika mereka memiliki rasa takut, kenapa? Karena mereka sudah kenal siapa itu Allah. Maka di sini menunjukkan ketika saat ini kita sujud, ruku, tidak ada rasa bergetar hati kita, tidak ada rasa takut kepada Allah, berarti sudah sejauh mana keimanan dan ketakwaan kita. Pertanyaannya, tanyakan kepada diri kita, sudah sejauh mana kita mengenal Allah yang telah menciptakan alam semesta ini. Kemudian perintah yang keempat, wa tasaddaqu, bersedekahlah. Saya pernah membahas, kita umat Islam saat ini sudah dijajah oleh kapitalis, menabung pangkal kaya. Maka kita kadang-kadang dari mulai menikah, punya anak, kita sudah mendidik anak-anak kita beli celengan, nabung. Maka yang terjadi apa? Umat Islam pelit, koret, kopet, cedit, keket mengkene, merepet jahe, meregehese. Padahal di dalam Islam, ketika kita menabung, usaha, dagang, kesana kemarin, punya uang 1 juta, 2 juta, ngantri ke bank 1 jam, 2 jam hanya untuk setor. Kenapa? Menabung pangkal kaya, sukses orang kapitalis, sehingga banyak umat Islam yang pelit. Padahal di dalam Islam konsepnya bukan menabung pangkal kaya, tapi dalam Islam sodakoh pangkal kaya. Lihat di dalam hadis qudsi bagaimana Allah berfirman di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, anfik yadna Adam, anfik, wahai anak Adam, manusia, bersodakohlah, infaklah, unfik alai. Maka kalau kita sekarang rajin sodakoh, maka Allah pun akan menggantikannya kepada kita. Di sini menunjukkan umat Islam harus kaya, tapi rahasia sukses kaya dalam Islam bukan nabung, apa? Sodakoh. Makanya para sahabat pada waktu itu ketika Rasulullah SAW, wahai para sahabat, bersodakohlah. Apa yang dibawa di dalam tasnya, di dalam kantongnya, semuanya dikeluarkan. Kita bawa uang yang merah, yang biru, yang hijau, yang abu, yang dikeluarkan yang abu. Hanya 2.000, tapi permintaan kepada Allah, ya Allah sehatkan saya, ya Allah jauhkan musibah, ya Allah, masukin 2.000. Maka saat ini ketika dalam kehidupan kita ada masalah, keluarga kita ada yang sakit, keluarga kita ada yang kecelakaan, jantung kita rusak, paru-paru kita rusak, bisa jadi Allah sedang menguji kita. Kenapa? Karena saat kita sehat, lebih banyak kita kufur terhadap nikmat. Maka bisa jadi itu merupakan teguran. Tiba-tiba anak kita sakit, tiba-tiba istri kita sakit, tiba-tiba suami kita sakit, maka beristighfarlah kepada Allah atau bersyukurlah kepada Allah. Saya sakit perut, alhamdulillah baru perut yang sakit, untung belum semuanya yang sakit, yang lain ginjalnya, jantungnya. Maka ketika la in syakartum la azidannakum. Makanya wajar Rasulullah SAW di dalam hadis Muslim menyebutkan, mana kosot sodakotun min malin, tidak akan pernah berkurang harta yang kita sodakohkan. Tapi karena kita mindset pikirannya menabung, disimpan, kalau saya keluarkan, makanya tidak akan pernah nyambung. Nabung disimpan, sodakoh dikeluarkan. Tapi konsep kapitalis dengan Islam berbeda. Saya pernah menyampaikan sebuah cerita yang disampaikan oleh seorang tabi'in yang bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu seorang tabi'in yang tadinya, tabi'in itu muridnya sahabat. Fudail bin Iyad itu asalnya seorang perampok, pencuri, di mana sebelum merampok Fudail bin Iyad membunuh rombongan. Jadi dia nyegat di sebuah tempat, ketika datang kafilah rombongan 10 orang, 20 orang, dia tebas, dia bunuh semuanya, diambil hartanya. Itu Fudail bin Iyad. Lalu Fudail bin Iyad bertobat gara-gara waktu itu dia mau mencuri ke sebuah rumah, di mana di rumah tersebut ada seseorang yang sedang melakukan sholat tahajud.
Kemudian pada waktu itu sahabat tersebut sedang membacakan Al-Quran surat Al-Hadid ayat 16. Dibacakan ayat tersebut, Fudail bin Iyad dia menangis. Kemudian dia bertobat. Linglung dia dapat hidayah, dibacakan satu ayat Al-Quran surat Al-Hadid ayat 16. Dia menangis karena di sini menunjukkan hidayahlah yang sangat mahal. Banyak orang yang dibacakan Al-Quran ketika datang bulan Ramadan. Di sini banyak orang yang baca Al-Quran, tapi ketika belum tersentuh, belum mau mereka ke masjid, belum mau mereka membaca Al-Quran. Ini Fudail bin Iyad dibacakan satu ayat, menangis, tersentuh hatinya, mendapatkan hidayah dari Allah. Nangis keluyuran. Akhirnya ada sebuah gedung, sebuah rumah, ternyata itu adalah sebuah masjid. Dia masuk ke sana, kemudian dia duduk di depan mimbar, menangis di sana. Ketika menjelang datang waktu subuh, tiba-tiba marbot masjid datang ke sana, mau menyalakan lampu. Kalau sekarang mungkin sudah ada lampu, dulu masih pakai cempor. Ketika dinyalakan, ternyata marbot tersebut melihat di depan mimbar itu Fudail bin Iyad, pembunuh, perampok. Pas dinyalakan, dilihat ada Fudail bin Iyad, dia langsung keluar ketakutan, ada Fudail bin Iyad. Setiap ada orang mau melakukan sholat subuh dijaga, jangan masuk, di dalam masjid ada Fudail bin Iyad. Semuanya menunggu di luar masjid karena takut. Siapa itu Fudail bin Iyad? Pembunuh, perampok. Akhirnya ketika datang waktu sholat subuh, marbot tersebut memaksakan. Waduh, sudah lebih dari waktu subuh, masuk memaksakan. Saya mau menanyakan apa yang dilakukan oleh Fudail bin Iyad di dalam masjid. Kemudian dia masuk pelan-pelan, didengarkan, ternyata dia sedang menangis. Kemudian ditanyakan, wahai Fudail, sedang apa engkau berada di masjid? Kemudian Fudail bin Iyad menjawab, aku bertobat kepada Allah. Marbot masjid langsung bertakbir, Allahu Akbar, Fudail bin Iyad sudah bertobat, masuk Islam. Semua yang di luar mau masuk, mau melaksanakan sholat, masuk ke dalam masjid, kemudian berpelukan dengan Fudail bin Iyad. Setelah dia bertobat, masuk Islam Fudail bin Iyad, dia berangkat ke Mekah untuk mencari ilmu. Sesaat ada di Mekah, sesaat ada di Madinah, sesaat ada di Mekah. Maka Hasan Al-Basri, Abdullah bin Mubarak menyebutkan, tidak ada tabi'in yang lebih takut kepada Allah daripada Fudail bin Iyad. Sehingga ketika dia sujud berdoa kepada Allah, dia tidak pernah mengangkat kepalanya sebelum hajatnya, kebutuhannya kepada Allah terpenuhi, baru dia kemudian mengangkat kepalanya. Saking takutnya kepada Allah. Siapa? Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad menceritakan zaman dulu ada orang yang kemudian dia penghasilannya setiap dia pergi ke pasar hanya 1 dirham. Ketika mau pulang ke rumah, setengahnya dibelikan untuk makanan sembako, dibagi untuk dimakan bersama istrinya dan keluarganya. Setengahnya lagi kemudian dia belikan untuk modal usaha besoknya. Ada yang menyebutkan dia dagang kafuk, ada juga yang menyebutkan dia kemudian tukang tenun. Pulang ke rumah membawa penghasilan 1 dirham, 1 dirham. Suatu ketika, kata Fudail bin Iyad, pedagang tersebut ketika mau pulang ke rumahnya, dia membawa uang setiap hari itu 1 dirham. Tiba-tiba di pasar dia melihat ada orang yang sedang bertengkar. Ditanya oleh Fudail bin Iyad, kenapa kalian bertengkar? Ternyata dia sedang memperebutkan uang 1 dirham. Dia sedang mengambil barangku sementara uangnya belum. Enggak, saya sudah berikan uangnya. Mereka mau bunuh-bunuhan gara-gara 1 dirham. Kata orang tersebut, kalau kalian bertengkar gara-gara 1 dirham, aku bawa uang 1 dirham, diberikan orang 1 dirham itu kepada orang tersebut. Akhirnya dia pulang ke rumahnya tanpa membawa uang 1 dirham. Istrinya bertanya, kenapa engkau tidak bawa makanan? Kenapa engkau tidak membawa bahan untuk dijual besok? Diceritakanlah apa yang telah terjadi. Akhirnya kata istrinya, aku akan carikan sesuatu yang bisa dijual karena kita kelaparan, belum makan. Dicarilah benda-benda yang bisa dijual. Ini ada barang yang mungkin bisa dijual. Akhirnya suaminya berangkat lagi ke pasar. Di pasar dia jual barang-barang yang dari istrinya tersebut tidak laku. Akhirnya dia lewat kepada seorang yang sedang dagang ikan. Dia pedagang ikan yang biasanya dagang ikan banyak, hanya dapat ikan 1. Dan dari pagi tidak laku-laku, ikannya sudah ambil busuk. Kata orang tersebut, sedang apa engkau? Aku sedang jualan ikan, dari pagi tidak laku-laku, padahal saya hanya punya 1 ikan, sudah hampir busuk. Bagaimana kalau kita barter? Diberikanlah barang dari istrinya, kemudian aku ambil ikan ini karena aku kelaparan, dibawa pulang ke rumahnya. Diberikanlah kepada istrinya, kemudian istrinya dicuci ikan tersebut yang mau busuk itu. Ketika dibelah perutnya, keluarlah mutiara. Dan dalam riwayat disebutkan mutiaranya sebesar telur ayam. Dia langsung lari, dibawa ke suaminya. Pak, aku mendapatkan
molor apa mendapatkan mutiara ini yang begitu besar dari telur, dari perut ikan tersebut. Ini rizki dari Allah. Aku akan jual ke pasar. Balik lagi ke pasar, masuk ke toko mutiara. Ketika masuk ke toko mutiara, diberikanlah mutiara tersebut kepada tukang toko tersebut. Kemudian dia kaget, baru kali ini aku melihat mutiara sebesar dan sebagus ini. Aku hanya bisa membeli mutiara ini 40.000 dirham. Dia tadi sedekah berapa? 1 dirham. Tukang mutiara tersebut, aku bisa membeli mutiara ini 40.000 dirham. Tadi pedagang tersebut kaget, akhirnya diam. Dia kaget itu bukan berarti tidak setuju, karena kaget. Dia sedekah 1 dirham diberi 40.000 dirham. Rupanya tukang mutiara menyangka pedagang tersebut tidak setuju. Kalau kamu tidak setuju, carilah tukang mutiara yang lain, karena aku tidak punya uang lagi lebih dari 40.000 dirham. Berangkat lagi ke toko yang kedua. Ketika masuk ke toko yang kedua, aku mau menjual ini. Kata toko yang kedua, baru kali ini aku melihat mutiara sebesar ini dan sebagus ini. Tapi aku hanya bisa membeli ini mutiara sebesar 80.000 dirham. Semakin kaget, diam lagi. Kalau kamu tidak setuju 80.000 dirham, silakan keluar. Mungkin di sana ada orang yang bisa lebih membeli mutiara ini lebih baik. Pergi lagi ke toko yang ketiga. Ketika datang ke toko yang ketiga, orang yang di toko ketiga, baru kali ini aku melihat mutiara sebesar dan sebagus ini. Tapi aku hanya bisa membeli mutiara ini dengan harga 120.000 dirham, dan saya yakin di sini tidak ada toko mutiara yang siap membeli mutiara ini lebih dari 120.000 dirham. Dibawalah, dikantongin, setiap satu kantongnya 10.000 dirham. Jadi ada 12 kantong, dibawa pulang. Dia belanja dulu, bawa makanan, pulang ke rumahnya. Ketika mau makan, disimpan uang tersebut, tiba-tiba rumahnya ada yang menggedor. Ada yang mengetuk pintunya. Akhirnya dibuka. Setelah dibuka, ternyata orang miskin. Dia menunjukkan, mengisyaratkan tangannya bahwa dia butuh makan. Kebetulan, kata orang tersebut, baru saja saya mendapatkan rizki 12.000 dirham, 12 kantong. Satu kantongnya 10.000 dirham. Karena aku terlalu banyak, aku berikan kepada kamu setengahnya, 60.000 dirham. Coba kalau kita dapat untung segitu, ada orang miskin, mungkin kita hanya ngasih 1 dirham lagi. Ini setengahnya, 60.000 dirham, 6 kantong, silahkan ambil. Aku terlalu banyak. Kemudian ditutup pintunya. Ketika mau makan lagi, tiba-tiba datang lagi yang ngetok pintu. Tuk. Ketika dibuka, orang yang tadi, yang meminta makan tersebut. Loh, kenapa engkau balik lagi? Aku sebenarnya kesini bukan orang yang miskin yang butuh makan, tapi aku datang ke sini diutus oleh Allah untuk menguji kamu. Ketika kamu sudah mendapatkan rizki 12.000 dirham, apakah kamu mau kemudian tetap bersedekah? Ternyata kamu masih mau bersedekah 60.000 dirham. Maka saya kembali lagi ke sini untuk mengembalikan yang 60.000 dirham ini, dan setiap 1 dirham dari 60.000 dirham ini Allah balas dengan setiap 1 dirhamnya 1 kintor. Berapa 1 kintor itu? 120.000 dirham. Inilah yang disebutkan dan dijanjikan oleh Allah, anfik ya ibn Adam, unfik alaik. Maka saat ini ketika terjadi gerhana, manfaatkan waktu kita untuk bersedekah. Kenapa? Fattaqun nar. Bentengi, kalau kita semua takut dengan api neraka, bentengi api neraka walau bisyikki minat tamro, walaupun kalian bersedekah hanya dengan sebutir kurma. Hadirin ikhwan fillah rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua agar kita terus bisa meningkatkan kualitas iman, ilmu dan amal soleh kita semua. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wal afu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.